Bab 426, Hujan Bunga. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Jika kamu menginginkan buah transformasi jiwa, maka itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Teriakan Putri Gubernur Kota tampaknya mengandung sedikit kemarahan yang bercampur di dalamnya. Bahkan orang yang lembut pun akan marah. Bagaimana mungkin Putri Gubernur Kota yang dimanjakan tidak menjadi marah ketika dia dipandang rendah oleh seorang pria? Suara mendesing. Dipengaruhi oleh kemarahannya yang ekstrim, sosoknya yang lembut dan anggun melintas, tampak berubah menjadi peri di dalam api, seperti burung phoenix yang menyala, saat dia langsung melintas ke arah Duan Lingtian. Astaga, tangannya yang halus seperti batu giok terbentang menjadi telapak tangan, bersiul saat dia menyerang dengan marah, dan energi asalnya yang besar mengamuk dan meroket saat mendekati Duan Lingtian. Serangan telapak tangan ini mengandung kekuatan 800 mamut kuno. Anak ini dalam waktu yang sulit. Tepat ketika sebagian besar penonton di sekitarnya memiliki pemikiran yang sama di hati mereka. Duan Lingtian bergerak. Dia berdiri di tempat, tidak bergerak seperti gunung, dan mendorong telapak tangan yang membawa kekuatan untuk membelah gunung untuk langsung bertemu dengan serangan telapak tangan Putri Gubernur Kota secara langsung. Dalam sekejap, 711 siluet mamut kuno muncul di langit di atas Duan Lingtian, dan mereka melesat keluar dengan aura mengesankan yang melesat ke langit seperti pelangi. Tahap jiwa baru lahir tingkat 5. Jejak kejutan muncul di matanya yang berair, karena dia jelas tidak pernah menyangka bahwa Duan Lingtian akan dapat memiliki kultivasi ini pada usia seperti itu. Tapi sejauh yang dia ketahui, karena Duan Lingtian ingin bertukar pukulan dengannya dengan kekuatan 711 mamut kuno, maka itu hanya meminta masalah. Hati-hati. Duan Lingtian secara alami dapat menebak pikiran Putri Gubernur Kota ketika dia melihat jejak penghinaan di matanya, dan dia mengeluarkan peringatan tepat sebelum telapak tangan mereka bertabrakan. Membual tak tahu malu, Putri Gubernur Kota berteriak dengan suara lembut, sosok anggunnya melintas seperti bola api yang menyapu amplop ke arah Duan Lingtian, seolah-olah ingin menelan Duan Lingtian. Mata Duan Lingtian menyipit ketika dia melihat Putri Gubernur Kota mendekat dengan mengancam. Energi gempa. Segera, energi asal di telapak tangan yang ditampar Duan Lingtian mulai bergetar dengan frekuensi yang tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Dalam waktu singkat, energi gempanya telah mencapai batas. Akhirnya, telapak tangan Putri Duan Lingtian dan Gubernur Kota bertabrakan. Bang! Ledakan besar terdengar, tabrakan energi asal yang menakutkan menyebabkan udara di sekitarnya membeku, dan kemudian aliran udara terbang keluar, berubah menjadi lingkaran demi lingkaran riak yang menyapu. Tidak hanya itu, debu dan kotoran memenuhi udara di arena, dan itu praktis menyelimuti Duan Lingtian dan Putri Gubernur Kota sepenuhnya, menyebabkan mereka terlihat samar-samar. Namun meski begitu, kerumunan penonton di sekitarnya masih menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan konsentrasi. Sejauh yang mereka ketahui, meskipun kekuatan pemuda di arena sekarang tidak buruk dan memiliki kultivasi di tingkat kelima dari tahap jiwa baru lahir, Putri Gubernur Kota adalah seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat ke-6. Melampaui kultivasinya dengan seluruh level. Sejauh yang mereka ketahui, tabrakan telapak tangan ini tidak menimbulkan ketegangan, dan Putri Gubernur Kota pasti akan berada di atas angin. Namun sayangnya, terkadang imajinasi sangat berbeda dari kenyataan, dan adegan berikut membuat mereka benar-benar tercengang. Berangkat, mereka mendengar teriakan ledakan dari arena dan tubuh Putri Gubernur Kota bergetar. Lalu dia dengan cepat mundur ke belakang. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kerumunan penonton di sekitarnya melihat pemandangan di depan mereka dengan ekspresi tidak percaya. Meskipun kekuatan pemuda itu aneh karena ia memiliki kekuatan ekstra 11 mamut kuno daripada seorang seniman bela diri biasa di tingkat kelima dari Naschen Soul Stage. Tapi meski begitu, kekuatan yang terkandung dalam serangan telapak tangannya masih merupakan kekuatan 89 mamut kuno lebih rendah dari Putri Gubernur Kota, kan? Bagaimana dia bisa menang? Apakah mereka berakting? Banyak orang tidak bisa tidak berpikir seperti ini di dalam hati mereka. Saat ini, di antara orang-orang yang hadir, selain Duan Lingtian, mungkin hanya Putri Gubernur Kota itu sendiri yang paling jelas dari apa yang terjadi sebelumnya. Putri Gubernur Kota memandang Duan Lingtian dengan tidak percaya, dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Kamu menggunakan prasasti." Prasasti, kata-kata Putri Gubernur Kota masuk ke telinga penonton di sekitarnya, dan menyebabkan kegemparan. F***K, anak ini benar-benar menggunakan prasasti.
Tidak heran dia bisa mengalahkan kultivasi yang lebih kuat dengan kultivasi yang lebih lemah dan memaksa putri gubernur kota untuk mundur dalam pertukaran langsung, jadi ternyata dia menggunakan prasasti. Turun, tak tahu malu sepertimu tidak memiliki kualifikasi untuk terus berada di arena. Turun. Untuk sementara waktu, Duan Lingtian telah menjadi target semua orang dan membangkitkan kemarahan publik. Huff. Tepat pada saat ini, dengusan dingin seperti petir saat menyebar dari arena dan masuk ke telinga semua orang. Untuk sementara waktu, lingkungan di sekitar arena benar-benar sunyi senyap. Dia bodoh, tapi mungkinkah kalian semua juga bodoh? Selanjutnya, Duan Lingtian melirik acuh tak acuh pada kerumunan penonton di sekitarnya dengan ekspresi jijik. Kapan kalian semua melihat saya menggunakan prasasti? Selain itu, jika saya menggunakan prasasti, tentu saja akan meninggalkan jejak penggunaan prasasti. Sebelumnya, apakah ada di antara Anda yang melihat atau bahkan merasakan jejak prasasti yang digunakan? Kerumunan penonton di sekitarnya langsung terdiam. Dia tidak menggunakan prasasti. Tepat pada saat ini, wanita tua berpakaian biru di sisi arena melirik Duan Lingtian dalam-dalam saat dia berbicara perlahan. Seketika, kerumunan penonton di sekitarnya tidak memiliki apa-apa lagi untuk dikatakan. Terima kasih senior. Senior, Anda memiliki penglihatan yang baik, tidak seperti beberapa orang. Duan Lingtian mengangguk ke wanita tua berpakaian biru itu lalu menatap putri gubernur kota yang mengenakan gaun merah menyala dan sepertinya mengacu pada sesuatu dengan kata-katanya. Kamu, putri gubernur kota marah sampai dia menginjak kakinya, lalu dia mengangkat tangannya dan cambuk merah-merah muncul. Lampu yang mengalir berkelebat di sekitar cambuk, seolah-olah ada untaian api yang menyala-nyala di atasnya. Seiring dengan putri gubernur kota berkedip ke arah Duan Lingtian sekali lagi, origin energi melintas di cambuk di tangannya. Di atasnya, 380 siluet mamut kuno lainnya muncul di samping 800 siluet mamut kuno yang ada. Astaga, cambuk itu merobek langit, tampaknya telah berubah menjadi ular berbisa yang dengan ganas menggigit Duan Lingtian. Senjata roh kelas 5, pupil Duan Lingtian mengerut. Angin puyuh. Duan Lingtian tidak berani ragu ketika energi asal di seluruh tubuhnya meledak dan energi gempa muncul, dan dia tampaknya telah berubah menjadi embusan angin saat dia nyaris menghindari cambuk yang mendekat seperti ular berbisa yang menggigit ke arahnya. Cambuk ini berisi kekuatan 1180 mamut purba. Pecut roh kelas 5 yang memperkuat hampir 48% kekuatan. Apa sebenarnya latar belakang gubernur kota Sarang Phoenix ini? Pada saat yang sama dia menghindar, Duan Lingtian sangat terkejut di dalam hatinya. Lagi pula, bahkan jika itu berada di dalam kerajaan-kerajaan hutan Azure, jumlah senjata roh kelas 5 dapat dihitung dengan jari di tangan seseorang. Bahkan jika itu adalah sekte pedang bintang 7 yang menjadi bagiannya, sekte yang dikenal sebagai sekte nomor 1 di kerajaan-kerajaan hutan Azure, hanya memiliki pedang roh kelas 5 yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sekarang, putri gubernur kota Sarang Phoenix dengan santai menarik senjata roh kelas 5, dan itu menyebabkan Duan Lingtian terdiam. Hujan bunga. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian mendengar teriakan ringan, dan putri gubernur kotalah yang mengejarnya untuk menyerang. Gambar cambuk yang menutupi langit melintas melewati langit, tampaknya telah berubah menjadi gambar bunga yang tak terhitung jumlahnya yang diselimuti Duan Lingtian seperti hujan. Sungguh keterampilan bela diri yang mendalam. Mata Duan Lingtian menyipit. Dia bisa merasakan gambar cambuk di tangan putri gubernur kabupaten praktis mengunci posisinya, dan itu menyebabkan dia tidak punya tempat untuk menghindar. Gambar cambuk yang menutupi langit ini tampaknya telah berubah menjadi jaring yang menutupi surga yang menutupinya dari atas ke bawah. Duan Lingtian telah menemukan keterampilan bela diri yang sama di masa lalu, bagaimanapun, keterampilan bela diri itu memiliki kekurangan untuk dimanfaatkan. Sedangkan kecuali Duan Lingtian mampu menggali lubang di tanah dan merangkak ke dalamnya, jika tidak, akan sulit baginya untuk keluar dari area tertutup dari gambar cambuk yang menutupi langit dari keterampilan bela diri yang dimiliki gubernur kota. Putri dimanfaatkan sekarang. Lingkungan sekitar arena benar-benar sunyi, dan tatapan semua orang menatap lekat-lekat pemandangan di depan mereka karena mereka sangat takut mereka akan kehilangan detail. Suara mendesing. Karena dia tidak bisa menghindar, Duan Lingtian tidak menghindar lagi, dan pedang fleksibel Valet Myrtle muncul di tangannya. Selanjutnya, origin energi dengan keras muncul di pedang fleksibel Valet Myrtle di tangannya. Di langit, 299 siluet mamut purba lainnya muncul di samping 711 siluet mamut purba yang ada.
Pedang fleksibel Valet Myrtle, pedang roh kelas 6. Karena itu disempurnakan oleh Duan Lingtian sendiri, dan dia mendapat keberuntungan besar selama penyempurnaan, itu mampu memperkuat kekuatannya sebesar 42%. Pada saat ini, kekuatan 1010 mamut kuno dipadatkan pada pedang fleksibel Valet Myrtle di tangan Duan Lingtian. Namun, meski begitu, kekuatan Duan Lingtian masih cukup rendah jika dibandingkan dengan Putri Gubernur Kota. Bahkan dengan energi gempanya, sulit baginya untuk mengatasi celah yang begitu besar. Pedang rohmu tidak buruk, tapi sayangnya, kamu pasti kalah hari ini. Suara Putri Gubernur Kota mengandung sedikit rasa dingin. Cambuk di tangannya berkelebat, dan gambar cambuk yang menutupi langit mengikuti cambuk seperti bayangan, mengelilingi Duan Lingtian dan menyerang tubuh Duan Lingtian seperti tetesan air hujan. Apakah kamu begitu percaya diri? Wajah Duan Lingtian menunjukkan senyum cemerlang. Seketika, di dalam energi asal yang mengamuk di atas pedang fleksibel Valet Myrtle di tangan Duan Lingtian, seuntai aura aneh tiba-tiba muncul. Pada saat aura aneh muncul, energi langit dan bumi di atas Duan Lingtian bergolak sekali lagi. Itu adalah, kerumunan penonton di sekitarnya tercengang. Kekuatan angin, pupil wanita tua berpakaian biru yang berdiri di sisi arena tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Kekuatan angin, bahkan pria parubaya berpakaian merah yang tinggi di atas langit dan pria tua berpakaian abu-abu di sampingnya sekarang sedikit tergerak. Mereka dapat membedakan bahwa itu adalah kekuatan angin asli, dan bukan benih kekuatan angin. Anak kecil ini benar-benar menakuti orang sampai mati. Pria tua berpakaian abu-abu itu hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Di langit, energi surga dan bumi melonjak, dan itu sekali lagi memberi Duan Lingtian 200 siluet mamut kuno. Seketika, kekuatan pedang Duan Lingtian meningkat hingga batasnya. Kekuatan 1210 mamut purba. Benar-benar menghancurkan kekuatan 1180 mamut purba yang dimiliki oleh Putri Gubernur Kota. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, Duan Lingtian yang berada di dalam gambar cambuk yang menutupi langit akhirnya bergerak. Seni menggambar pedang. Pedangnya terayun keluar seperti sambaran petir, menusuk ke sisi gambar cambuk. Kekuatan spiritual Duan Lingtian telah melihat melalui keterampilan bela diri, hujan bunga, Putri Gubernur Kota, dan dia langsung menemukan lokasi sebenarnya dari cambuk itu dan menikamnya ke arah itu. Sentuhan akhir naga, Duan Lingtian langsung menggabungkan keterampilan bela diri Profound Rank tingkat tinggi, Dragon's Finishing Touch, yang berada di tahap kesempurnaan, ke dalam serangan pedang. Dentang, sebuah dentang ringan bergema saat energi asal bertabrakan satu sama lain. Pada saat ini, Duan Lingtian tampaknya telah melihat adegan Putri Gubernur Kota dipaksa mundur sekali lagi. Namun, seketika, Duan Lingtian menyadari bahwa seutas energi tiba-tiba melonjak keluar dari ujung pedang fleksibel Valet Myrtle miliknya. Dia dengan jelas melihat bahwa di langit di atas Putri Gubernur Kota, 120 siluet mamut kuno lainnya muncul di samping 1180 siluet mamut kuno yang ada. Bab 427, Feng Wu Dao. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, J. 120 siluet mamut kuno yang muncul tiba-tiba berubah menjadi 80 plus dalam sekejap mata, lalu perlahan-lahan meningkat. 90 mamut purba, 100 mamut purba. Berfluktuasi tanpa henti dengan puncak 127 siluet raksasa purba. Benih paksa, pupil Duan Lingtian mengerut, tetapi ketika tatapannya bertemu dengan cambuk roh di tangan Putri Gubernur Kota, dia malah memperhatikan bahwa energi asal yang mengalir di sekitar cambuk roh itu tampaknya memiliki untaian aura api yang aneh. Duan Lingtian sangat akrab dengan aura ini. Itu adalah aura api, angkatan api, ini benih kekuatan api. Duan Lingtian membedakan kemampuan yang digunakan Putri Gubernur Kota sekarang. Pada saat berikutnya, wajah Duan Lingtian tenggelam. Dia merasakan kekuatan yang sangat besar mengalir ke pedang roh di tangannya dari cambuk roh. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang dan mendapatkan keuntungan. Energi gempa. Bahkan ketika Duan Lingtian menggunakan quick energy tepat waktu, dia hanya mampu menetralkan sebagian energi. Angin puyuh. Mengikuti arah energi ini, Duan Lingtian menginjak tanah dan meledak seperti embusan angin, lalu berdiri di kejauhan saat dia melihat Putri Gubernur Kota dari jauh. Jika saya tahu dia telah memahami benih kekuatan api, saya akan menggunakan energi gempa pada awalnya. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati, dan dia merasa itu sedikit disayangkan. Duan Lingtian awalnya berpikir bahwa bahkan jika dia tidak menggunakan energi gempa,
kekuatannya cukup untuk menghancurkan putri gubernur kota ini. Tapi fakta membuktikan bahwa dia meremehkan putri gubernur kota. Putri gubernur kota adalah seorang jenius dalam martial Dao yang telah memahami benih kekuatan api. Dalam hal bakat alami, dia tidak kalah dengannya. Dalam hal kemampuan pemahaman, dia adalah yang terbaik di antara semua generasi muda yang dia temui. Bahkan Tuan Muda Pedang-Pedang Setan Lotus Blade dari kerajaan-kerajaan hutan Azure jauh lebih rendah darinya. Jika Duan Lingtian menggunakan quick energinya pada batas saat dia menyerang dengan pedangnya, dia sudah menghancurkan putri gubernur kota dan memperoleh kemenangan terakhir. Sayangnya, dia tidak memanfaatkannya. Bahkan ketika dia menggunakan quick energy di kemudian hari dan menetralkan sebagian energi dari putri gubernur kota, namun dia juga tidak dapat melawan. Meningkatkan energi gempa hingga batasnya membutuhkan proses. Sebelumnya, sama sekali tidak ada waktu bagi Duan Lingtian untuk secara bertahap mengembangkan energi gempanya hingga batasnya. Di arena kompetisi pencarian pengantin pria, Duan Lingtian dan putri gubernur kota berdiri saling berhadapan. Origin energi masih mengamuk dan melompat-lompat di pedang fleksibel Valet Myrtle di tangan Duan Lingtian. Di atasnya, 1210 siluet mamut purba yang hidup mengakumulasi kekuatan sambil menunggu untuk dikerahkan. Origin energi juga melingkari cambuk roh di tangan putri gubernur kota. Sedangkan di atasnya, jumlah siluet mamut purba berfluktuasi sangat tidak stabil antara 1260 plus hingga 1307. Selain itu, tidak ada indikasi bahwa benih kekuatan api akan mati. Benih kekuatan api putri gubernur kota ini praktis berada di puncak dari apa yang dapat dipahami oleh seniman bela diri tahap jiwa baru lahir, sampai batas tertentu. Dia sudah mampu sepenuhnya mengendalikan benih kekuatan api, dan itu tidak akan kadang-kadang mati seperti benih kekuatan pedang Tuan Muda Saber. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya, dan dia merasakan kekaguman yang tulus terhadap putri gubernur kota di hadapannya. Seorang gadis berusia 20 tahun yang memiliki kemampuan seperti itu benar-benar mengerikan. Mengerikan sampai-sampai menimbulkan teror di hati orang lain. Ketika Duan Lingtian menatap putri gubernur kota, dia juga menatapnya. Apakah itu dia? Sepasang mata indah putri gubernur kota memancarkan jejak keheranan, dan selain itu, juga menyembunyikan jejak rasa malu yang mirip dengan seorang gadis muda yang mulai berpikir tentang cinta. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang tidak disadari Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian dan putri gubernur kota berdiri terpisah dalam konfrontasi, lingkungan arena menjadi gempar. Saya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini adalah orang aneh. Ya, saya merasa kekuatannya tidak kalah dengan putri gubernur kota. Tapi, kekuatannya sepertinya masih kalah dengan putri gubernur kota. Jadi bagaimana jika itu lebih rendah? Mungkinkah kamu lupa bahwa kekuatannya lebih rendah dari putri gubernur kota sebelumnya, tetapi dia masih memaksanya untuk mundur? Untuk sementara waktu, banyak tatapan membara turun ke Duan Lingtian. Tetua Kong, kekuatan anak kecil ini tampaknya sedikit aneh. Selain itu, energi asalnya tampaknya mampu menghasilkan beberapa jenis getaran dengan frekuensi yang sangat tinggi, dan perasaan yang diberikannya kepadaku seperti, berbaju merah wajah tegas pria paruh baya itu tertutup oleh keterkejutan. Binatang iblis, Wimpiton. Pria tua berpakaian abu-abu melanjutkan kata-kata pria berpakaian merah, dan dia memiliki ekspresi serius. Tepat, justru Wimpiton. Dia benar-benar menguasai metode pemanfaatan energi asal dari Wimpiton untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat, itu benar-benar mengejutkan. Pria parubaya berpakaian merah menghela nafas dengan emosi, dan kata-katanya mengandung sedikit ketidakpercayaan yang bercampur di dalamnya. Mungkin, jika dia tahu bahwa bentuk ketiga dari teknik kultivasi yang dikembangkan Duan Lingtian, teknik penguasa perang 9 naga, adalah bentuk Piton Wim, dia tidak akan berpikir seperti ini. Nona muda tidak cocok untuknya. Pria tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya, dan seberkas cahaya terang melintas di matanya yang berlumpur. Meskipun ada jarak yang sangat jauh di antara mereka, dia sepertinya bisa melihat dengan jelas sosok ungu di arena kompetisi pencarian pengantin pria. Kamu tidak cocok untukku. Di arena, Duan Lingtian memandang putri gubernur kota. Huff, kita hanya akan tahu apakah aku cocok untukmu atau tidak setelah aku mencobanya. Putri gubernur kota berteriak dengan suara lembut, sosoknya yang anggun dan ramping muncul sekali lagi, tampaknya telah berubah menjadi phoenix api yang ingin membakar Duan Lingtian menjadi abu. Duan Lingtian bisa merasakan kemarahan dalam kata-kata putri gubernur kota.
Hujan bunga. Putri Gubernur Kota mengayunkan cambuk roh kelas 5 di tangannya, dan hujan bunga muncul sekali lagi untuk menyelimuti Duan Lingtian. Wajah Duan Lingtian menjadi muram, namun dia berdiri di tempat, tidak bergerak seperti gunung. Origin energi dengan ringan mulai bergetar dengan frekuensi yang semakin tinggi di atas Valet Myrtle Flexible Sword di tangannya. Energi gempa di batas. Astaga, 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 astaga. Gambar cambuk yang menutupi langit mengalir turun, tampaknya telah berubah menjadi tetesan air hujan yang deras yang membentuk jaring yang menutupi surga yang ingin mengikat Duan Lingtian. Duan Lingtian bergerak, seni menggambar pedang. Pedangnya terayun keluar seperti sambaran petir, menyambar lurus ke arah cambuk roh kelas 5 yang terlihat menembus dan dikunci oleh kekuatan spiritualnya. Sentuhan akhir naga, pedang fleksibel Valet Myrtle menarik busur sebelum dengan cepat menusuk keluar, dan lolongan tajam terdengar saat itu turun ke cambuk roh, mematahkan keterampilan bela diri Putri Gubernur Kota sekali lagi. Berangkat, Duan Lingtian menjabat tangannya saat dia berteriak dengan eksplosif, ingin membuat Putri Gubernur Kota melepaskan cambuk roh pada waktunya. Tapi dia dengan cepat menyadari bahwa Putri Gubernur Kota sebenarnya tidak berniat untuk melepaskannya. Pada akhirnya, Duan Lingtian memutar pedang fleksibel Valet Myrtle di tangannya untuk membubarkan energi asal Putri Gubernur Kota pada cambuk roh, lalu tangannya yang lain keluar untuk meraih tangannya sebelum mengambil cambuk roh dan melemparkannya. Samping itu, wanita ini terlalu keras kepala. Duan Lingtian menghela nafas dalam hatinya. Dalam waktu singkat, dia akhirnya menyadari kelembutan di tangannya, dan baru sekarang dia menyadari bahwa dia masih memegang tangan lembut Putri Gubernur Kota. Duan Lingtian memperhatikan bahwa pada saat ini, Putri Gubernur Kota tidak marah seperti sebelumnya, dia meliriknya sebelum menundukkan kepalanya dengan penampilan anggun. Dibandingkan sebelumnya, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Tidak baik, adegan ini menyebabkan firasat buruk muncul di hati Duan Lingtian, dan dia buru-buru melepaskan dan mundur beberapa langkah. Itu adalah pertempuran yang bagus. Hehe, Kakak Lingtian, apakah kamu ingin melihat bagaimana penampilannya? Transmisi suara tikus emas kecil itu masuk ke telinga Duan Lingtian. Jika kamu ingin melihat maka aku akan membuka cadarnya sekarang. Jangan bertindak sembarangan. Duan Lingtian memelototi tikus emas kecil saat dia menghentikannya. Jika tikus emas kecil itu membuka cadarnya, maka Putri Gubernur Kota akan berkata, orang pertama yang melihat wajahku pasti suamiku. Lalu bukankah dia akan menderita ini tanpa alasan? Adik kecil ini telah menang. Adik kecil, selamat telah menjadi menantu Gubernur Kota. Selamat, adik kecil. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian menyadari bahwa kerumunan yang melonjak di sekitar arena benar-benar memberi selamat kepadanya, dan itu menyebabkan dia tidak bisa berkata-kata. Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku hanya datang untuk buah transformasi jiwa? Apakah ada yang salah dengan telinga orang-orang ini? Tepat ketika Duan Lingtian berniat memberikan penjelasan. Hahaha, tawa hangat terdengar dari cakrawala dan menjadi semakin jelas. Duan Lingtian mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Dia melihat sosok merah-merah turun dari langit dan dengan cepat tiba di hadapannya. Ini adalah pria parubaya dengan jubah merah tua dengan ekspresi bermartabat di antara alisnya, dan matanya yang menatap Duan Lingtian sekarang memancarkan cahaya terang. Tuan Gubernur Kota, gelombang suara hormat terdengar di telinga Duan Lingtian. Itu adalah kerumunan orang di sekitarnya yang membungkuk pada pria parubaya berjubah merah. Gubernur Kota Sarang Phoenix. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Bagus, sangat bagus, nak, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah menantuku, Feng Wudao. Gubernur Kota Sarang Phoenix, Feng Wudao, memandang Duan Lingtian sambil mengangguk puas, seolah-olah dia seperti orang tua yang semakin tertarik semakin dia memandang menantunya. Selamat Gubernur Kota, selamat Gubernur Kota. Kerumunan orang di sekitarnya semuanya memberi selamat kepada Feng Wudao. Terima kasih semuanya. Feng Wudao tertawa dan dalam suasana hati yang sangat baik. Gubernur Kota Feng. Duan Lingtian melirik wanita muda yang berdiri di samping Feng Wudao dengan kepala tertunduk dan ekspresi sedikit malu, dan dia tertawa getir. Saya pikir Anda salah paham, saya naik arena ini hari ini hanya demi buah transformasi jiwa itu, dan bukan untuk putri Anda. Begitu kata-kata Duan Lingtian terdengar, suasana gembira di tempat kejadian berhenti tiba-tiba. Astaga, 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 astaga. Banyak tatapan dari seluruh arena turun ke Duan Lingtian.
Kerumunan orang semua terkejut dengan apa yang dikatakan Duan Lingtian. Baru sekarang beberapa orang ingat bahwa ketika pemuda itu naik arena lebih awal, dia memang mengatakan ini. Tapi tidak ada yang menganggap serius kata-katanya saat itu. Apa katamu? Wajah Feng Wudao menjadi muram, dan hampir dalam sekejap, sikap mengesankan yang tangguh tersapu darinya untuk menekan Duan Lingtian. Wajah Duan Lingtian menjadi pucat. Cara Feng Wudao yang mengesankan turun ke dia dan menekannya sampai organ internalnya bergetar. Pada akhirnya, Duan Lingtian benar-benar tidak dapat menahannya dan tubuhnya bergetar. Dia dipaksa untuk memuntahkan seteguk darah. Selanjutnya, Duan Lingtian berjuang untuk mengangkat kepalanya dan melihat Feng Wudao dengan heran, dan dia memiliki ekspresi ketakutan. Kekuatan Feng Wudao ini sangat kuat, aku tidak takut sedikit pun bahkan jika itu adalah cara yang mengesankan dari ahli tahap inisiasi Void biasa. Tapi sikapnya yang mengesankan benar-benar mampu melukaiku. Gelombang dingin tiba-tiba muncul di dalam hati Duan Lingtian. Bab 428, Feng Tianwu. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Nak, apakah menurutmu kompetisi pencarian pengantin pria yang diadakan oleh Istana Gubernur Kotaku adalah sebuah permainan? Atau apakah kamu pikir tidak ada yang menginginkan putriku? Bahwa kamu dapat memilih untuk menikahinya sesuka hati? Feng Wudao melirik Duan Lingtian dengan dingin saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Saat ini, jejak keterkejutan yang sulit untuk diperhatikan melintas di mata Feng Wudao ketika dia melihat Duan Lingtian sebenarnya hanya memuntahkan seteguk darah ketika diselimuti oleh sikapnya yang mengesankan. Awalnya, sejauh yang dia ketahui, sikapnya yang mengesankan cukup untuk menekan seniman bela diri tahap jiwa baru lahir tingkat kelima seperti Duan Lingtian rata di tanah. Di mana Anda menempatkan martabat estet gubernur kota dengan melakukan ini? Di mana Anda menempatkan wajah putri saya? Suara Feng Wudao tiba-tiba menjadi keras. Suara mendesing. Cara mengesankan yang lebih kuat muncul untuk menyapu ke arah Duan Lingtian. Seketika, ekspresi pucat Duan Lingtian menjadi pucat pasi, dan dia merasakan seluruh tubuhnya ditempatkan di tengah badai, di ambang kehancuran. Duan Lingtian melirik wanita muda yang berdiri di samping Feng Wudao dengan sepasang mata sedikit merah, dan tersenyum pahit sambil memuntahkan seteguk darah lagi. Gubernur Kota Feng, saya memberitahu putri Anda ketika saya naik arena, saya hanya datang untuk buah transformasi jiwa. Kamu benar-benar tidak menyukaiku. Mata putri gubernur kota berisi air mata yang akan jatuh saat dia menatap Duan Lingtian, dan suaranya yang lembut dan bergerak mengandung sedikit kegelisahan bercampur di dalamnya. Duan Lingtian menghela nafas. Aku bahkan belum melihat penampilanmu, bagaimana aku bisa mengatakan aku menyukaimu atau tidak? Tapi, aku memang datang ke sini untuk buah transformasi jiwa kali ini, dan tidak punya niat lain. Jika aku tidak bisa hanya mengambil jiwa buah transformasi, maka aku minta maaf telah mengganggumu. Selamat tinggal, saya minta maaf. Duan Lingtian memandang putri gubernur kota dan tersenyum meminta maaf, lalu berbalik, berniat untuk pergi. Apakah Anda pikir Anda bisa datang dan pergi ke perumahan gubernur kota saya sesuka Anda? Begitu Duan Lingtian berbalik, dia mendengar suara yang sepertinya mengembun menjadi pedang tajam yang menusuk telinganya dengan keras, mengejutkan gendang telinganya hingga bergetar. Sebuah kekuatan yang dia tidak dapat menyaingi langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia merasa seluruh tubuhnya menjadi tidak berdaya dan kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur. Kerumunan orang di depannya secara bertahap menghilang di depan matanya. Skueak-skueak gelombang, sebelum dia pingsan, dia mendengar teriakan marah tikus emas kecil terdengar di telinganya, lalu dia benar-benar kehilangan kesadaran. Ketika Duan Lingtian sadar kembali, dia merasakan seluruh tubuhnya sakit. Sangat menyakitkan, Duan Lingtian membuka matanya, dan baru sekarang dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur mewah di dalam ruangan yang luas. Kamu sudah bangun. Tepat pada saat ini, pintu kamar terbuka dan sosok cantik berwarna merah menyala masuk, dan dia memegang nampan berisi semangkuk bubur daging yang harum. Perut Duan Lingtian menggeram tanpa melakukan perlawanan begitu dia mencium aroma bubur. Duan Lingtian memandang wanita muda berpakaian merah yang mengenakan kerudung, putri gubernur kota, dan dia menggelengkan kepalanya yang sedikit bingung saat dia bertanya. Bagaimana saya bisa sampai di sini? Kamu dipukul oleh ayahku, dan kamu sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam, temperamen ayahku seperti itu jadi jangan dibawa ke hati.
Putri Gubernur Kota meletakkan bubur di samping dan membantu Duan Lingtian berdiri sedikit sebelum melepas kerudungnya. Lalu dia mengangkat semangkuk bubur dan menyendok sesendok sebelum meletakkannya di depan mulutnya dan meniup. Dia memberikan sendok ke Duan Lingtian sambil tersenyum ringan. Sudah 3 hari, kamu pasti sudah lapar, kan? Tapi, Duan Lingtian saat ini tercengang. Dia benar-benar tercengang saat Putri Gubernur Kota melepas cadarnya. Ketika kerudung turun, muncul di depan mata Duan Lingtian adalah kecantikan yang mempesona dengan wajah yang sangat cantik, alisnya yang hitam seperti lukisan, dan matanya seperti 2 tetes air musim gugur. Hidungnya yang halus, bibirnya yang merah padam, giginya yang putih, dan wajahnya yang manis alami menggambarkan wajah sempurna yang sangat cantik. Dia seperti peri yang telah jatuh ke alam fana. Pada saat ini, Duan Lingtian merasa hatinya benar-benar tenang karena penampilan wanita muda ini. Kamu sangat cantik, Duan Lingtian bergumam. Kecantikan wanita muda itu mempesona. Kamu harus minum buburmu. Wajah cantik wanita muda itu memerah, seolah-olah darah bisa keluar darinya dan dia lembut seperti air. Dibandingkan dengan wanita muda yang gagah berani yang bertarung dengan Duan Lingtian di arena sebelumnya, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Berapi-api dalam tindakan, tetapi seperti air ketika tenang. Ini adalah kesan yang dimiliki Duan Lingtian tentang wanita muda di dalam hatinya. Duan Lingtian mengizinkan wanita muda itu untuk menyuapinya seteguk bubur, dan dia merasakan kehangatan muncul di tubuhnya ketika bubur itu masuk ke perutnya. Aku masih belum tahu namamu. Wanita muda itu bertanya dengan takut-takut. Saya dipanggil Duan Lingtian. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum dan menatapnya. Bagaimana denganmu, Feng Tianwu? Wanita muda itu tersenyum manis. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya, aku benar-benar tidak siap. Duan Lingtian memiliki ekspresi minta maaf ketika dia mengingat beberapa hari yang lalu. Feng Tianwu sepertinya mengingat apa yang terjadi hari itu ketika dia mendengar ini, lalu dia menghela nafas pelan. Kamu, jangan salahkan ayahku, dia melakukannya untukku. Mungkin, itu benar-benar karena kondisimu benar-benar sesuai dengan orang yang ditakdirkan untukku, jadi ayahku tidak rela membiarkanmu pergi begitu saja. Orang ini dalam takdirmu. Ketika Duan Lingtian mendengarnya, dia tidak dapat membuat kepala atau ekor darinya. Takdir apa? Feng Tianwu terus memberi makan bubur ke Duan Lingtian dan perlahan menjelaskan. Sebenarnya aku, ayah, kakek Kong, dan nenek Su baru datang ke kota ini beberapa tahun yang lalu. Saat itu, kota ini belum bernama Phoenix Nest City. Duan Lingtian terkejut karena dia tidak pernah membayangkan bahwa gubernur kota, Feng Wudao, sebenarnya bukan seseorang dari kota ini. Setelah Feng Wudao tiba, dia akan menjadi gubernur kota dalam waktu singkat, dan bahkan mendapatkan rasa hormat dari penduduk kota sarang Phoenix. Kemampuan seperti itu mengejutkan. Lalu dari mana kalian semua? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dinasti Darhan, kata Feng Tianwu perlahan. Darhan dinasti. Duan Lingtian terkejut. Tapi ketika dia mengingat bakat alami Feng Tianwu dalam martial Dao dan kekuatan Feng Wudao yang tak terduga, dia sampai pada pemahaman. Mungkin, hanya seseorang dari dinasti Darhan yang mampu memiliki bakat dan kekuatan alam yang begitu menakutkan. Takdir yang kamu bicarakan sebelumnya adalah... Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia mengingat apa yang dikatakan Feng Tianwu sebelumnya. Feng Tianwu menghela nafas pelan saat dia berkata perlahan, itu adalah takdir yang diramalkan nenek buyutku untukku, dia adalah seorang peramal yang kuat dan orang yang paling aku hormati. Tapi demi meramal cara bertahan hidup untuk orang yang tidak menyenangkan seperti saya, dia menyia-nyiakan 20 tahun terakhir hidupnya. Saat dia selesai berbicara, wajah cantik Feng Tianwu berlinang air mata. Peramal, Duan Lingtian benar-benar bingung ketika mendengar ini. Mungkinkah peramal ini mirip dengan peramal kehidupan sebelumnya? Tapi Duan Lingtian tidak pernah mempercayai hal-hal ini di kehidupan sebelumnya. Jangan sedih, karena nenek buyutmu memilih untuk melakukan ini, maka itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia sangat mencintaimu. Aku kira jika dia sadar di akhirat, dia tidak akan rela melihatmu seperti ini. Petik 2. Meskipun Duan Lingtian tidak percaya pada ramalan atau takdir, penampilan Feng Tianwu saat ini yang seperti bunga pir yang bermandikan hujan masih menyebabkan dia tidak dapat menanggungnya dan dia buru-buru menghiburnya. Di bawah penghiburannya, Feng Tianwu akhirnya pulih kembali ke dirinya yang sebelumnya. Apakah menurutmu apa yang disebut takdir itu sangat ilusi dan tidak nyata?
Feng Tianwu menatap mata Duan Lingtian dan bertanya dengan tiba-tiba. Mata indah Feng Tianwu murni dan tanpa cacat, seperti dua permata indah yang menyebabkan perasaan Duan Lingtian melonjak. Duan Lingtian tidak menyangkal ketika dihadapkan dengan pertanyaan Feng Tianwu ini dan dia mengangguk. Feng Tianwu perlahan berkata, pada awalnya, saya juga tidak mau mempercayainya, sampai hari itu di arena kompetisi pencarian pengantin pria ketika saya sendiri mengakui bahwa kekuatan saya lebih rendah dari Anda. Hanya pada saat itulah saya percaya takdir itu, nenek buyutku yang diramalkan bukanlah ilusi dan tidak nyata. Maksud kamu apa? Duan Lingtian memandang Feng Tianwu dengan penuh minat. Apakah kamu tahu mengapa ayahku membawaku ke kota ini di ujung selatan Kekaisaran Batu Kegelapan? Feng Tianwu menjawab pertanyaannya sendiri. Justru karena takdir yang diramalkan oleh nenek buyutku, menurut nenek buyutku, aku akan bertemu dengan pria dalam takdirku ketika aku berusia 20 tahun di kota paling selatan dari Kekaisaran Darkstone, Phoenix Nest City. Saat dia berbicara di sini, semburat rona merah muncul di wajah cantik Feng Tianwu yang tiada taranya. Jadi, setelah ayahku menjadi gubernur kota ini, dia mengubah nama kota menjadi Phoenix Nest City. Nenek buyutku berkata bahwa pria dalam takdirku berasal dari selatan, dan dia akan muncul pada waktu tertentu selama tahun aku berusia 20 tahun. Dia meminta ayahku untuk mengadakan kompetisi pencarian pengantin pria untukku pada waktu itu, dan menggunakan buah transformasi jiwa yang dia tinggalkan sebagai maharku. Feng Tianwu melanjutkan, aku baru berusia 20 tahun ini, ayahku mempercayai kata-kata nenek buyutku, jadi dia mengadakan kompetisi pencarian pengantin pria selama jangka waktu yang nenek buyut bicarakan, hanya demi menunggu kemunculan pria dalam takdirku. 10 hari kompetisi pencarian pengantin pria adalah kerangka waktu yang nenek buyutku ramalkan bahwa pria itu akan muncul. Menurut apa yang nenek buyutku katakan, usia pria itu tidak lebih dari 25 tahun dan akan mengalahkanku selama kompetisi pencarian pengantin pria. Berdasarkan kekuatanku, belum lagi di kota-kota terpencil di Kekaisaran Darkstone, bahkan jika itu di seluruh dinasti Darhan, seorang jenius muda yang mampu mengalahkanku saat berusia di bawah 25 tahun adalah eksistensi seperti bulu Phoenix dan tanduk kilin. Selama 9 hari pertama kompetisi pencarian pengantin pria, meskipun banyak orang telah datang, tidak ada satu orang pun yang dapat menahan satu gerakan pun dariku. Ketika aku melihat kedatangan hari ketiga, sebuah pikiran muncul di dalam hatiku. Mungkin, nenek buyut saya yang salah. Hanya sampai Anda muncul dan mengalahkan saya tahu bahwa takdir nenek buyut saya menyia-nyiakan 20 tahun umurnya untuk menjadi dewa tidak sia-sia. Setelah dia selesai berbicara, Feng Tianwu memandang Duan Lingtian dan bertanya, apakah kamu dari selatan? Kata-kata Feng Tianwu menyebabkan Duan Lingtian tidak bisa mendapatkan kembali akal sehatnya untuk sementara waktu. Baginya, semua yang dikatakan Feng Tianwu terlalu dalam. Takdir, dia tidak percaya akan hal ini. Tepat sekali, aku dari selatan, tapi, mungkin semua ini hanya kebetulan. Duan Lingtian berkata kepada Feng Tianwu. Dia berasal dari kerajaan Kekaisaran Hutan Azure, dan kerajaan-kerajaan Hutan Azure memang berada di selatan Kekaisaran Batu Kegelapan. Kebetulan, Feng Tianwu menggelengkan kepalanya, lalu terdiam sejenak sebelum berkata, jangan khawatir, jika kamu tidak mau, maka aku tidak akan memaksamu. Aku tidak bermaksud seperti itu, saat ini, Duan Lingtian tidak tahu harus berkata apa. Bab 429, Tubuh Roh Api. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Meskipun dia mengatakan itu kebetulan, dia masih sangat terkejut di dalam hatinya. Lagi pula, jika semua ini benar, maka nenek buyut dari wanita muda di hadapannya benar-benar tidak manusiawi, karena dia bahkan bisa meramal ketika dia akan tiba di Phoenix Nest City. Buah transformasi jiwa masih yang paling penting. Sebelumnya, Feng Tianwu telah menjelaskan asal-usul buah transformasi jiwa dalam kata-katanya sebelumnya. Itu adalah mahar yang ditinggalkan wanita tua itu untuk Feng Tianwu. Dengan kata lain, jika dia menginginkan buah transformasi jiwa, maka dia harus menikahi Feng Tianwu. Jika sebelumnya, pada saat dia tidak memiliki KR dan Li Fei di sisinya, dia mungkin akan langsung setuju dan menikahi Feng Tianwu. Bagaimanapun, kondisi Feng Tianwu tidak buruk. Dia memiliki penampilan cantik yang seperti bunga dan latar belakang yang mengejutkan. Tapi sekarang, dengan KR dan Li Fei, itu sama dengan memiliki tanggung jawab ekstra. Jika dia bisa,
dia tidak ingin menyakiti kedua gadis itu. Selain itu, apa yang dia rasakan untuk Feng Tianwu sekarang sebagian besar adalah kekaguman dan bukan kasih sayang. Dia juga tidak dikejutkan oleh keinginan seperti ketika dia bertemu Li Fei hari itu. Mungkin, karena dia sudah memiliki KR dan Li Fei maka dia akan menjadi seperti ini. Secara keseluruhan, jenis perasaan ini sangat rumit. Aku tidak bermaksud seperti itu, aku hanya merasa itu sedikit mendadak, apalagi kami berdua baru saja berkenalan dan tidak memiliki perasaan sama sekali. Mungkinkah kalian bersedia menikah denganku? Orang yang tidak kamu kenal. Duan Lingtian bertanya pada Feng Tianwu. Bibir ceri Feng Tianwu sedikit bergerak ketika dia mendengar ini. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu namun tidak mengatakannya. Kakak Duan, aku akan keluar dulu, rawat lukamu dengan baik. Feng Tianwu menghela nafas pelan, lalu memegang nampan yang berisi mangkuk kosong di atasnya dan pergi, meninggalkan punggung yang indah untuk dilihat Duan Lingtian. Dia sepertinya memiliki sesuatu yang sulit untuk disuarakan. Duan Lingtian mengerutkan kening, karena dia dengan jelas melihat tindakan Feng Tianwu sebelumnya. Astaga, deru angin terdengar dan pintu kamar diketuk dengan keras, lalu cahaya emas melesat ke tepi tempat tidur di sisi Duan Lingtian. Kakak Lingtian, akhirnya kamu bangun. Tikus emas kecil itu memandang Duan Lingtian dan menari dengan gembira, dan saat dia berkomunikasi dengan Duan Lingtian melalui transmisi suara, tampaknya ada sedikit kegembiraan yang bercampur di dalamnya. Emas kecil, apa yang terjadi setelah aku jatuh pingsan hari itu? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, kamu dikalahkan oleh Feng Wu Dao hari itu. Setelah mendengar transmisi suara tikus emas kecil, Duan Lingtian memperoleh tingkat pemahaman tertentu tentang segala sesuatu yang terjadi hari itu. Feng Wu Dao tidak mempersulit dia dan Little Gold pada akhirnya. Dia membawa Duan Lingtian dan tikus emas kecil ke perkebunan gubernur kota, dan dia bahkan memberi Duan Lingtian pil pemulihan hebat. Kakak Lingtian, kakak Tianwu tidak buruk, apakah kamu ingin menikahinya? Tikus emas kecil itu mengedipkan mata hijau gioknya saat dia menilai Duan Lingtian dengan penuh minat. Duan Lingtian memelototi tikus emas kecil itu. Kamu anak kecil, kamu hanya anak yang bau, jangan ikut campur dalam urusan orang dewasa. Lukaku hampir pulih, temani aku jalan-jalan di luar. Tepat ketika Duan Lingtian bermaksud mengganti pakaiannya dan meninggalkan ruangan dengan tikus emas kecil itu. Ketukan, ketukan, suara pintu yang diketuk terdengar. Itu tidak terkunci. Seiring dengan jawaban Duan Lingtian, pintu yang tidak terkunci dibuka, dan sosok tua perlahan masuk. Duan Lingtian mengenali orang ini hanya dengan pandangan sekilas, justru wanita tua berpakaian biru yang berdiri di sisi arena kompetisi pencarian pengantin hari itu, dan Nenek Su yang dibicarakan Feng Tianwu. Berdebar, adegan yang menyebabkan ketidakpercayaan pada Duan Lingtian muncul. Nenek Su tidak mengatakan apa-apa sebelum berjalan di depan tempat tidurnya dan langsung berlutut di tanah. Senior, apa yang kamu lakukan? Duan Lingtian memiliki ekspresi terkejut saat dia buru-buru turun dari tempat tidur, ingin membantu Nenek Su berdiri. Tapi sayangnya, kultivasi Nenek Su jauh lebih kuat daripada miliknya, dan saat dia berlutut di sana, tidak peduli bagaimana dia menarik, dia tidak punya cara untuk menahan Nenek Su. Senior, Duan Lingtian tertawa getir. Tidak peduli apa itu, berdirilah dan bicarakan itu. Ketika dia melihat Nenek Su tidak bereaksi, Duan Lingtian menegakkan wajahnya. Jika kamu masih tidak berdiri, maka aku akan langsung pergi. Nenek Su berdiri ketika dia mendengar ini. Tuan Muda Lingtian, Nenek Su dengan hormat membungkuk kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak terkejut bahwa Nenek Su tahu namanya. Agaknya, Nenek Su sudah bertemu dengan Feng Tianwu sebelumnya. Senior, jika ada apa-apa, katakan saja terus terang. Tuan Muda Lingtian, Nona Muda seharusnya memberitahu Anda tentang masalah takdirnya, kan? Nenek Su bertanya. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Lalu apakah kamu tahu bahwa jika pria yang ditakdirkannya tidak menjadi satu dengannya, dia tidak akan bisa hidup melewati usia 30 tahun? Nenek Su menghela nafas. Apa? Wajah Duan Lingtian menjadi muram. Senior, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tahu itu, Nona Muda sangat baik, dan pasti tidak akan memberitahumu ini. Nenek Su melanjutkan. Nona Muda terlahir berbeda dari orang biasa, dia memiliki tubuh roh api yang sangat langka. Tubuh roh api. Duan Lingtian tercengang ketika dia mendengar Nenek Su, dan ketika dia mencari ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali dan menemukan apa arti tubuh roh api bawaan,
wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Tubuh roh api adalah tubuh roh bawaan yang sangat sombong, dan itu sangat langka. Dalam sejarah benua awan, tidak hanya tubuh roh api yang muncul, tetapi hampir semua tubuh roh lainnya seperti tubuh roh air, tubuh roh petir, dan tubuh roh angin telah muncul. Tetapi pemilik tubuh roh bawaan ini jarang bertahan hidup melewati usia 30 tahun. Hanya karena begitu mereka berusia 30 tahun, energi tubuh roh bawaan akan benar-benar meledak, dan pemilik tubuh roh tidak akan mampu menahan tekanan dan langsung meledak dari energi yang meluap. Kaisar bela diri kelahiran kembali telah mengalami 2 masa kehidupan dan pernah bertemu dengan pemilik tubuh roh air. Pemilik tubuh roh air memiliki bakat alami yang luar biasa sebelum usia 30 tahun, dan mengandalkan tubuh roh air untuk memahami konsep air tingkat ketiga begitu kultivasi pemiliknya melangkah ke tingkat ketujuh dari tahap pencongkelan kekosongan. Ketika pemilik tubuh roh air mengerahkan semua kemampuan, kekuatan yang ditampilkan bahkan mampu sepenuhnya menghancurkan seniman bela diri tahap inisiasi kekosongan tingkat pertama dan tingkat kedua biasa. Namun, pada usia 30 tahun, pemilik tubuh roh air ini tidak mampu menahan energi yang keluar dari dalam tubuhnya dan meledak dari energi yang meluap. Orang itu adalah teman baik Kaisar bela diri kelahiran kembali di kehidupan pertamanya, dan satu-satunya pemilik tubuh roh yang ditemui Kaisar bela diri kelahiran kembali dalam 2 kehidupannya. Justru karena teman baik inilah Kaisar bela diri kelahiran kembali pernah memperoleh pengetahuan mendalam tentang berbagai tubuh roh melalui berbagai buku kuno. Pada akhirnya, dia mendapatkan kesimpulan. Praktis semua pemilik tubuh roh bawaan yang ajaib ini tidak dapat hidup melewati usia 30 tahun karena energi tubuh roh bawaan akan meledak ketika pemiliknya berusia 30 tahun. Sedangkan jika seseorang ingin menyelesaikan masalah ini, maka hanya ada 2 metode. Yang pertama, menerobos ke tahap transformasi void pada usia 30. Menurut tekad, jika kultivasi seseorang menembus ke tahap transformasi void, maka seseorang dapat dengan kuat menahan ledakan energi tubuh roh ketika seseorang berusia 30. Kalau tidak, bahkan jika seseorang berada di tingkat ke-9 dari tahap interpretasi void, seseorang masih akan mati tanpa keraguan. Tapi sayangnya, sangat sulit untuk menembus ke tahap transformasi void pada usia 30 tahun, dan itu sama baiknya dengan tidak mungkin. Yang kedua, temukan pemilik tubuh roh dengan atribut yang berlawanan, lalu menjadi satu dengan orang itu. Dengan cara ini, energi kedua tubuh roh akan dapat dilepaskan melalui penyatuan yin dan yang, dan ketika pemiliknya berusia 30 tahun, kondisi energi tubuh roh yang meletus tidak akan terjadi, lebih lama lagi. Seperti Feng Tianwu, dia adalah pemilik tubuh roh api. Jika dia bisa menemukan pria dengan tubuh roh air atau tubuh roh es dan menjadi suami istri dengannya, maka begitu mereka menjadi satu, mereka bisa menghentikan bencana, bahkan sebelum itu terjadi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia sebenarnya adalah pemilik tubuh roh api. Duan Lingtian menghela nafas dan bersimpati pada Feng Tianwu. Menurut ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, sampai batas tertentu, pemilik tubuh roh dapat dikatakan sebagai eksistensi yang diberikan pemeliharaan oleh surga. Karena bakat alami dan kemampuan pemahaman mereka biasanya sangat tinggi. Terutama ketika memahami kekuatan, mereka memiliki keunggulan luar biasa. Sama seperti Feng Tian, kultivasinya hanya pada tingkat ke-6 dari tahap jiwa baru lahir, tapi dia sudah memahami benih kekuatan api ke puncak pemahaman. Begitu dia berhasil menembus Void Praying Stage, dia akan dapat secara langsung memahami elementary Fire Force. Namun, meskipun pemilik tubuh roh memiliki bakat alami dan kemampuan pemahaman yang menyebabkan kecemburuan dan kecemburuan, mereka harus menghadapi malapetaka hidup dan mati pada usia 30 tahun. Dalam sejarah benua awan, pemilik tubuh roh jarang hidup melewati usia 30 tahun. Senior, karena saya tidak memiliki tubuh roh air atau tubuh roh es, maka bahkan jika saya menikahi Tianwu dan menjadi satu dengannya, saya khawatir saya tidak dapat menyingkirkan krisisnya. Duan Lingtian memandang Nenek Su dan menghela nafas. Saya tidak tahu tentang tubuh roh air atau tubuh roh es, yang saya tahu adalah takdir yang Dewa Oracle ramalkan untuk Nona Muda, dan Anda adalah pria dalam takdir Nona Muda. Selama Anda menjadi satu dengan Nona Muda, Anda secara alami akan dapat menyingkirkan krisis Nona Muda. Nenek Su menggelengkan kepalanya, saat dia memiliki kepercayaan buta terhadap Lord Oracle yang dia bicarakan. Duan Lingtian terdiam. Bukankah ini hanya melakukan hal-hal sembarangan? Pertama,
dia tidak memiliki kemampuan untuk mengizinkan Feng Tianwu memiliki kultivasi di tahap transformasi Void pada usia 30 tahun. Kedua, dia tidak memiliki tubuh roh air atau tubuh roh es, dan dia tidak dapat melepaskan energi tubuh roh api dalam Feng Tianwu. Jadi, sejauh yang dia ketahui, bahkan jika Feng Tianwu menikah dengannya, dia tidak akan dapat membantunya. Nenek Su, aku, Duan Lingtian belum selesai berbicara ketika wanita tua itu berlutut sekali lagi, menyebabkan dia terdiam. Nenek Su ini adalah ahli Void Praying Stage bagaimanapun juga, namun berlutut dengan sengaja di depan seniman bela diri Naschen Soul Stage seperti dia dan tidak memiliki bantalan apapun. Jika Duan Lingtian menggunakan sebuah kata untuk menggambarkannya, maka itu mungkin hanya tak tahu malu. Tapi Duan Lingtian tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa alasan Nenek Su seperti ini justru karena dia terlalu peduli pada Feng Tianwu. Duan Lingtian menghela nafas. Nenek Su, tolong bangunlah, pernikahan bukanlah masalah sepele. Bahkan jika saya bersedia melakukan ini, saya masih harus meminta pendapat keluarga saya, kan? Pada akhirnya, di bawah bujukan Duan Lingtian, Nenek Su akhirnya berdiri. Tepat pada saat ini, suami nona muda, Gubernur Kota Tuan memintamu untuk pergi ke aula audiens. Sebuah suara masuk ke dalam ruangan dan masuk ke telinga Duan Lingtian. Suami nona muda, sudut mulut Duan Lingtian berkedut. Bisakah ini dianggap sebagai pemaksaan untuk menikah? Gubernur Kota Feng sedang mencariku, mungkinkah itu juga karena masalah dengan Tianwu? Alis Duan Lingtian merajut dan dia mengucapkan selamat tinggal pada Nenek Su sebelum membawa tikus emas kecil itu dan berjalan keluar ruangan. Di bawah pimpinan pelayan, dia menuju ke aula audiens. Bab 430, Permintaan Maaf. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Perkebunan Gubernur Kota, Balai Pertemuan. Duan Lingtian berjalan ke aula audiens dan dengan pandangan sekilas, dia melihat Gubernur Kota, Feng Wudao, duduk di kursi pembawa acara di tengah. Feng Tianwu mengenakan kerudungnya sekali lagi dan berdiri di samping Feng Wudao. Meskipun penampilannya ditutupi oleh kerudung, tubuhnya yang indah tidak terhalang, menyebabkan jantung seseorang berdebar. Selain Feng Wudao dan putrinya, ada 4 orang lagi di audience hall. 2 pria parubaya berpakaian indah dengan pembawaan yang luar biasa, seorang pria muda dengan lengan terputus, dan seorang wanita muda. Skueak-skueak gelombang, pada saat yang sama Duan Lingtian mengenali pria muda dengan lengan yang terputus dan wanita muda itu, tikus emas kecil yang berdiri di bahunya menatap pria muda dengan lengan yang terputus juga, lalu dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya padanya, dan mata hijau gioknya dipenuhi dengan provokasi. Pemuda dengan lengan yang terputus ini justru pemuda yang ingin membeli Little Gold dengan paksa di restoran tetapi gagal, kemudian ingin menyerangnya tetapi lengannya dilumpuhkan oleh Little Gold pada akhirnya. Dia sepertinya dipanggil Chang Hui. Gubernur kota. Duan Lingtian memandang Feng Wudao dan dengan ringan mengangguk untuk memberi salam. Feng Wudao mengangguk lalu menatap kedua pria parubaya itu dan berkata perlahan, keduanya adalah leluhur klan Chang dan klan Qian kota sarang Phoenix kita, mereka datang untuk menemuimu. Alis Duan Lingtian terangkat dan dia melihat klan Chang dan patriark klan Qian. Kultivasi keduanya tidak biasa karena keduanya ada di Void Praying Stage. Apakah kamu datang untuk mengecam kejahatanku? Duan Lingtian memandang keduanya dan tersenyum acuh tak acuh. Aku tidak berani. Patriark klan Chang menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, lalu mengangkat tangannya untuk menarik mutiara bercahaya seukuran kepalan tangan orang dewasa dan memberikannya kepada Duan Lingtian saat dia berkata dengan rendah hati. Tuan muda, putra saya bersikap kasar beberapa hari yang lalu. Saya harap Anda tidak menyimpan keluhan atas kesalahan masa lalunya dan jangan meributkan hal itu dengan putra saya. Tatapan Duan Lingtian turun ke puncak luminus di tangan patriark klan Chang dan dia sedikit terkejut. Jika mutiara bercahaya sebesar itu dijual di pelelangan, setidaknya itu akan dilelang untuk 10 juta emas. Sampai batas tertentu, jenis mutiara bercahaya ini dapat dianggap sebagai harta langka. Jangan menyebutkannya, Patriark Chang, itu hanya masalah kecil dan aku sudah melupakannya. Meskipun dia mengatakan ini, kecepatan tangan Duan Lingtian tidak lambat sedikit pun dan dia dengan cepat menerima luminous peak di tangan Patriark klan Chang, lalu menimbangnya di tangannya sejenak. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Patriark Chang atas hadiah yang murah hati ini. Selama kamu menyukainya, Patriark klan Chang memaksakan senyum, namun hatinya berdarah.
Mutiara bercahaya ini adalah sesuatu yang dia menawar 30 juta emas untuk dibeli di pelelangan di kota Kekaisaran Batu Hitam. Sekarang, itu diberikan begitu saja. Tapi dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa dia harus memberikannya. Orang di depannya adalah menantu gubernur kota Lord. Sebagai patriark klan Chang yang memiliki warisan ratusan tahun, dia telah melihat kebangkitan gubernur kota, Feng Wudao, dengan kedua matanya sendiri. Feng Wudao baru datang ke kota mereka beberapa tahun yang lalu. Dia baru saja tiba di kota ketika dia secara dominan mengalahkan gubernur kota ini pada waktu itu, kemudian memasuki perumahan gubernur kota dan menjadi pemilik baru kota ini, dan bahkan telah mengubah nama kota ini menjadi kota Sarang Phoenix. Tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan gubernur kota itu. Mereka hanya tahu bahwa setelah gubernur kota sebelumnya dikalahkan oleh Feng Wudao dan diusir dari Phoenix Nest City, dia tidak menyerah pada nasibnya di dalam hatinya, dan dia telah menemukan seniman bela diri inisiasi Void yang tangguh untuk berurusan dengan Feng Wudao. Pada akhirnya, hasilnya adalah dia dan ahli tahap inisiasi Void yang dia temukan telah mati. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di kota Sarang Phoenix yang berani mempertanyakan kekuatan Feng Wudao. Tuan muda, ini permintaan maaf klan Qian kami. Patriark klan Qian menarik sebuah kalung yang terbuat dari untaian permata berwarna pelangi dan memberikannya kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian dapat melihat bahwa untaian 7 permata dengan berbagai warna semuanya murni permata alami dan memiliki nilai yang luar biasa. Dalam hal nilai, 7 permata yang digabungkan tidak kalah dengan mutiara bercahaya yang diberikan oleh Patriark klan Chang kepadanya. Terima kasih Patriark Qian. Duan Lingtian tidak sopan sedikit pun saat dia menyimpannya, menerima permintaan maaf dari klan Chang dan klan Qian. Jangan khawatir para leluhur, saya hanya bermain dengan saudara Chang dan nona muda Qian hari itu hanya masalah kecil dan saya tidak akan mengingatnya, kata Duan Lingtian kepada kedua leluhur. Itu menyebabkan sudut mulut patriark klan Qian berkedut. Ekspresi Chang Hui sangat tidak enak dilihat. Bermain, Anda sedang bermain dan Anda melumpuhkan salah satu lengan saya. Tentu saja, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Dia tahu bahwa karena pemuda di hadapannya itu sudah menjadi menantu gubernur kota Sarang Phoenix, bahkan jika mereka sepenuhnya mengerahkan kekuatan klan Qian dan klan Chang, mereka masih tidak akan dapat melakukan apapun untuk pemuda. Hanya gubernur kota saja sudah cukup untuk menyapu seluruh klan Chang dan Qian mereka. Jadi mereka hanya bisa menanggung penderitaan ini. Ketika mereka melihat Duan Lingtian tidak memiliki niat untuk mengejar masalah ini, 4 orang dari klan Chang dan Qian menghela nafas lega. Setelah mereka mengucapkan selamat tinggal kepada gubernur kota, Feng Wudao, mereka berempat langsung pergi. Duan Lingtian, tiba-tiba, Feng Wudao berteriak, menyebabkan pikiran Duan Lingtian bergetar, dan berbalik untuk melihat Feng Wudao dengan senyum pahit di wajahnya. Dia tahu bahwa apa yang seharusnya datang, akan datang. Gubernur kota, Duan Lingtian memandang Feng Wudao dengan sikap yang tidak arogan atau rendah hati. Apakah kamu benar-benar tidak mau menikahi putriku? Saat Feng Wudao berbicara, sikap yang menakutkan menyapu Duan Lingtian. Tepat ketika wajah Duan Lingtian menjadi muram dan dia bermaksud membangkitkan energi asal di seluruh tubuhnya untuk melawannya. Astaga, embusan angin harum menyerang hidungnya, dan sosok cantik menghalangi di depannya, menghalangi sikap Feng Wudao yang mengesankan. Sosok anggun dan halus itu terpaksa memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya di ambang kehancuran. Ekspresi Feng Wudao menjadi pucat saat dia buru-buru menarik sikapnya yang mengesankan, lalu dia berubah menjadi embusan angin yang langsung tiba di hadapan Feng Tianwu dan memberi makan pil obat padanya. Wajah Feng Tianwu sangat pucat dan baru pulih setelah beberapa saat, dan pada saat dia baru saja pulih, dia berkata kepada Feng Wudao, "Ayah, jangan mempersulit kakak Duan." Tianwu. Hati Duan Lingtian bergetar ketika dia melihat Feng Tianwu menderita cedera karena dia. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan menatap Feng Wudao. Gubernur kota, Nenek Su telah memberitahuku tentang Tianwu, aku juga memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang tubuh roh api. Tapi aku bukan pemilik tubuh roh air atau tubuh roh es, dan aku takut saya tidak dapat membantu Tianwu. Kakak Duan, kamu tahu segalanya. Wajah cantik Feng Tianwu baru saja pulih beberapa warna dengan susah payah, dan ketika dia mendengar Duan Lingtian dia tidak bisa tidak menoleh. Duan Lingtian mengangguk dan menghela nafas. Tianwu, kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya. Jika aku benar-benar memiliki cara untuk membantumu maka aku tidak akan tinggal diam.
Tanpa disadari, wajah cantik Feng Tianwu ternoda oleh rona merah saat mendengar Duan Lingtian. Nak, maksudmu kamu bersedia menikahi Tianwu? Feng Wudao menatap Duan Lingtian dengan tatapan berbinar. Gubernur kota, saya merasa bahwa apa yang Anda pikirkan di dalam hati Anda bukan untuk menikahi Tianwu, tetapi untuk meringankan bencana badan roh api, kan? Duan Lingtian tidak menjawab Feng Wudao dan malah menanyainya. Tepat, Feng Wudao mengangguk lalu berkata, tapi, menurut ramalan nenek buyutku yang juga satu-satunya orakel di dinasti Darhan yang bisa memata-matai rahasia surga, Tianwu hanya bisa menangkal malapetaka yang harus dihadapinya, usia 30 jika dia menjadi satu dengan pria dalam takdirnya. Gubernur kota, saya tahu tentang ini, Tianwu telah memberitahu saya sebelumnya, tapi, menurut pemahaman saya tentang tubuh roh bawaan, Tianwu memiliki tubuh roh api dan hanya ada dua cara untuk menghindari malapetaka ketika dia berusia 30 tahun. Duan Lingtian berkata perlahan, cara pertama adalah menemukan pemilik badan roh air atau badan roh es untuk menjadi satu dengan Tianwu. Cara kedua adalah membiarkan Tianwu melangkah ke tahap transformasi void sebelum usia 30 tahun, maka dia dapat menggunakan kekuatan dari kultivasi tahap transformasi void-nya untuk menekan energi tubuh roh api yang akan meletus ketika dia berusia 30 tahun. Duan Lingtian berbicara dengan tertib dan menyebabkan Feng Wudao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, kerutan Feng Wudao mereda. Apa yang kamu katakan adalah logis. Tapi, tubuh roh bawaan adalah keberadaan yang sangat langka. Dalam sejarah dinasti Darhan, kemunculan pemilik terakhir dari tubuh roh bawaan terjadi 1000 tahun yang lalu. Ingin menemukan pemilik tubuh roh air dari tubuh roh es bukanlah hal yang mudah. Apalagi, bagaimana Anda tahu bahwa Anda tidak memiliki tubuh roh air atau tubuh roh es? Menurut pengetahuan saya, banyak pemilik roh bawaan, tubuh roh mereka baru terbangun ketika mereka mendekati usia 30 tahun. Saat Feng Wudao berbicara di sini, dia menatap Duan Lingtian. Mungkin kamu adalah pemilik dari jenis tubuh roh bawaan yang tersembunyi ini. Wajah Duan Lingtian membeku lalu dia tertawa pahit. Pemilik tubuh roh bawaan sangat langka, bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Kebetulan, Feng Wudao berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda. Demi takdir Wu, saya datang ke Phoenix Nest City terlebih dahulu dan bersiap selama beberapa tahun, mengapa Anda baru saja muncul saat ini? Selain itu, Anda keduanya dari selatan dan datang untuk buah transformasi jiwa yang ditinggalkan nenek buyutku sebagai mahar Wu. Tidakkah menurutmu semua ini terlalu kebetulan? Feng Wudao bertanya. Duan Lingtian terdiam karena dia tidak mengatakan apa-apa untuk menjawab. Ini memang kebetulan yang aneh. Duan Lingtian menghela nafas. Baiklah, anggap saja aku adalah pemilik tubuh roh air atau tubuh roh es yang tubuh rohnya belum bangun, tapi, Gubernur Kota, kau dengan belak-belakan mengizinkanku menikahi Tianwu, jangan Anda pikir itu terlalu ceroboh. Anda tidak tahu apa-apa tentang latar belakang, keluarga, atau karakter saya. Apakah Anda tidak takut bahwa Tianwu akan menderita kesulitan karena bersama saya? Kamu berani. Feng Wudao tiba-tiba berteriak dengan eksplosif, dan gelombang udara tak berbentuk menyapu, menyebabkan meja dan kursi di aula audiens bergetar seolah-olah ada gempa bumi. Duan Lingtian diam-diam berkeringat dingin. Kekuatan yang kuat sama dengan kehebatan, dan bahkan teriakan biasa saja seperti gempa bumi. Ayah, jangan menakuti kakak Duan. Alis indah Feng Tianwu sedikit merajut dan dia sedikit tidak senang. Feng Wudao menarik aura di tubuhnya dan menghela nafas. Mereka semua mengatakan bahwa anak perempuan mengikuti suaminya. Memang begitu, kamu bahkan belum menikah, tetapi kamu sudah melindunginya. Ayah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wajah cantik Feng Tianwu memeras seolah-olah darah akan menetes darinya, dan pada saat yang sama, dia mengintip Duan Lingtian dan menundukkan kepalanya karena malu ketika dia melihat Duan Lingtian sedang menatapnya. Duan Lingtian tercengang. Hubungan antara Duan Lingtian dan Feng Tianwu bisa dikatakan hubungan dari pertukaran pukulan. Tapi sekarang, dia bisa melihat bahwa Feng Tianwu tampaknya memiliki perasaan yang tulus padanya. Tentang apa ini? Dia tidak bisa membungkus kepalanya di sekitarnya. Mungkinkah pesonaku begitu hebat? Duan Lingtian merenung dengan serius.